Kajian Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari Kitabul Adab bab ke-27 Babu rahmatin nasi wal bahaim, ya, bab mengasihi sesama manusia dan binatang. Bab mengasihi, gitu ya, mengasihi, menyayangi sesama dan binatang. Ada 6 nih hadisnya di dalam bab ini. Maksud judulnya sendiri, ya, ini Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, ya, Babu rahmatin nasi wal bahaim, gitu ya judulnya, bab menyayangi, mengasihi sesama manusia dan binatang. Nah, ini yang apa namanya, ya, secara naluri, nah, secara naluri mungkinnya rasa mengasihi, rasa menyayangi terhadap sesama, juga terhadap binatang. Nah, bahkan ada yang suka gitu ya terhadap binatang tertentu. Ya disebut nanti cek orang suruh dah geus resep mah. Ada ikan itunya yang, ya, untuk orang yang tidak suka gitu, keur resep mah eta lauk harga sakitu nanaonan. Ada burung gitu kan, ya, ada yang menyukai burung, ada yang menyukai kucing, ya. Nah ini nih ada itunya yang sering mendengar itu kan, kucing itu binatang kesayangan Rasulullah. Mana ada Rasulullah dalam arti apa namanya menyayangi itunya kucing sampai memelihara kucing itu enggak. Di rumah Rasulullah itu enggak ada kucing satupun. Kalau di zaman Rasulullah SAW bukan hanya kucing sih, ya. Di zaman Rasulullah SAW ada anjing, ada kucing yang disebutkan bebas lalu lalang masuk masjid, ya. Karena memang di Masjid Nabawi, nya, di zaman Rasulullah SAW itu tidak ada daun pintunya. Nah, tapi kalau Rasulullah itu menyayanginya, seperti orang sekarangnya yang menyukainya, yang hobi penggemar atau hobi kucing sampai memelihara dan memperlakukannya seperti apa. Rasulullah nggak demikian. Di zaman Rasulullah SAW kucing ada, ya, itu malah itulah lalu lalang lah masuk masjid. Nah ini nih penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang judulnya, ya, bab menyayangi sesama manusia dan binatang. Ya, suduru rahmati minasyakhsi li ghairihi. Nah ini ya itulah rasanya, rasa mengasihi, rasa menyayangi, ya, yang muncul itu dari diri seseorang terhadap sesamanya, juga terhadap binatang. Nah dan juga kalau ya dari diantaranya, ya, dari rasa yang ini, rasa menyayangi, mengasihi sesama, ya, bahkan di sini kan terhadap binatang juga, iya. Nah kalau takwa arti takwa itu kan berusaha, anggaplah, takwa itu menyelamatkan diri. Kan perintah bertakwa di Quran sangat banyak, ya. Sangat banyak gitu perintah bertakwa di dalam Al-Quran. Bahkan perintah bertakwa di situ beragam gitu, dengan artinya bertakwa itu menyelamatkan diri, menjauhkan diri dari segala sesuatu yang membahayakan dan mencelakakan.
Nah, artinya orang yang bertakwa, ya, orang yang bertakwa itu orang yang menjauhkan diri, menyelamatkan diri dari apapun yang sekiranya, gitunya, yang sekiranya bisa membahayakan, bisa mencelakakan untuk di dunianya juga untuk di akhiratnya. Itu ya, takwa itu yang demikian lah gitunya, menyelamatkan diri dari segala sesuatu yang bisa membahayakan, mencelakakan, baik untuk di dunia atau dan juga untuk di akhirat gitulah. Nah, kemudian takwa ini kalau terbagi dua lah gitunya, terbagi dua. Kalau takwa dalam arti sempit mungkin sebutannya lah ya. Kalau takwa dalam arti sempit itu hanya untuk diri sendiri. Yang takwa dengan arti sempit itu ya dengan arti yang demikian tadinya untuk diri sendiri. Artinya menjauhkan, menyelamatkan diri itu dari segala sesuatu yang membahayakan. Artinya orang yang bertakwa itu orang yang demikian. Apa yang sekiranya bisa membahayakan, mencelakakan pasti dijauhi, pasti dihindari. Baik itu kecelakaannya di dunia ataupun di akhirat. Ya, kalau untuk di dunia lah misalnya, kalau makanan pedas lah contohnya, ada bahayanya nggak? Kalau ada ya jangan, gitulah. Meskipun ini tidak berlaku untuk semua orang, tidak sama ya. Ada orang yang suka, ada orang yang kalau makan pedas itu aman saja, ya nggak ada masalah berarti. Tapi kalau bagi orang tertentu ternyata itu ya dengan makan pedas sedikit saja kemudian memunculkan masalah, ya jangan, berarti tidak bertakwa namanya. Apapun lah bentuknya gitunya, itu hanya sekedar contoh. Artinya apapun lah, segala sesuatu yang bisa membandorotkan, membahayakan gitu ya, dihindari. Nah, takwa dengan arti sempit itu untuk dirinya, hanya untuk dirinya saja, selamatkan dirinya gitunya dari segala sesuatu yang bisa membahayakan, bisa mencelakakan. Nah, kalau untuk di dunia ya di dunia lah misalnya seperti barusan ya, sudah jelas itu misalnya kalau makan pedas tuh mencelakakan, memadorotkan dirinya, malah dilakukan kemudian celaka, berarti tidak bertakwa. Nah, kalau untuk di akhirat tentunya bertakwa menyelamatkan diri dari yang mencelakakan di akhirat. Apa? Dosa. Berarti yang mencelakakan di akhirat itu dosa. Malah cenderung gitunya, malah cenderung takwa itu dari hal seperti ini gitunya, dari dosa, dari berbuat dosa. Karena berbuat dosa, berbuat maksiat itu pasti mencelakakan di akhiratnya, di akhirat pasti. Nah, takwa dengan arti sempit itu untuk sendiri saja. Nah, takwa dengan arti yang lebih luas itu juga seseorang itu artinya ya akan menjauhkan bahaya itu bukan hanya dari dirinya tapi juga terhadap sesamanya. Nah, contoh yang mudah mah kalau buang sampah sembarangan itu membahayakan nggak? Buang sampah ke sungai membahayakan nggak? Nah, ulah si aki-aki orang setia budi itu ya itu aki-aki orang setia budi gitu itu. Melemparkan sampah ke sungai kemudian ditegur, jangan buang sampah ke sungai nanti banjir. Tara di matara banjir, ya iyalah setia budi mah ada jalan ada gitu tuh dihanap nu banjir nama. Dari setiap budi matara banjir itu udah dihanap udah banjir nama. Nah, artinya dia tidak memikirkan, anggap gitunya, dia tidak memikirkan keselamatan sesamanya. Dia tidak memikirkan bahaya, memang itu bukan untuk dirinya kalau tinggal di sana sih ya.
Ya tinggal di dataran tinggi kan gak pernah banjir karena kalau ada air juga mengalir dengan deras yang di bawah. Ya takwa itu sampai gitunya bukan takwa kalau takwa dalam arti sempit itu ya menyelamatkan diri. Nah, ternyata takwa itu bukan hanya sebutlahnya bukan hanya memikirkan keselamatan dirinya, tapi juga takwa dalam arti luas itu menghindarkan bahaya dari sesamanya. Nah, kalau di sini ini dari binatang bahkan untuk lingkungannya. Orang yang bertakwa itu akan menjauhilah segala sesuatu apa yang sekiranya bisa membahayakan, bisa mencelakakan, dan bukan hanya untuk dirinya saja, tapi juga untuk sesamanya. Nah, contohnya yang saya kira yang jelasnya memang itu terjadi gitunya. Kalau ternyata banjir itu akibat dari sampah ininya yang menggunung gitu, sampah yang dalam jumlah yang sangat banyak ada di ada di sungai, lalu aliran sungainya gitu terhalang oleh sampah, ya terjadilah banjir. Ya, yang buang sampahnya di mana, banjirnya di mana? Yang buang sampahnya ya itu orang Dago tuh. Banjirnya gede bage. Tapi kan ketika ditegur gitu, bah atuh tong micieun sampah, tong micieun runtah kawalungan banjir, tara di dia mah nyanya di ditu mah tara. Karena dataran tinggi kan aliran sungainya deras, nggak pernah banjir seumur umur di ditu mah. Tapi kan akibat dari yang dilakukan oleh mereka itu kan yang kena oleh banjir, akibatnya aliran sampahnya tersendat gitu ya. Jadi mereka yang di dataran rendah. Nah, ada kaitannya dengan hal tersebutnya. Saya ingat itu takwa itu demikian, menyelamatkan diri, menjauhkan diri, menghindarkan diri dari apapun yang membahayakan, mencelakakan, baik bahaya atau celakanya itu di dunia, ya terutama untuk di akhirat. Orang yang bertakwa pasti akan menghindari, menjauhi dosa, karena dosalah yang mencelakakan di akhirat. Nah, kalau ternyata bukan hanya untuk hal yang demikian, yang namanya takwa untuk di dunia pun sama. Orang yang bertakwa itu pasti akan menghindari apapun yang membahayakan. Jadi hidupnya hati-hati. Orang yang bertakwa pasti hati-hatinya karena itu menghindari apa yang bisa membahayakan. Beda dengan yang kalau tidak bertakwa, artinya kan orang yang sembrono, orang yang sembarangan, ugal-ugalan, nggak pernah memikirkan keselamatan, nggak beresep pokoknya mah. Itunya bedanya dengan orang yang bertakwa itu pasti hati-hati. Untuk segala sesuatu itu terpikirlah, akan dipikirkan sebelumnya. Ini kira-kira ada bahayanya nggak? Apa sih bahaya yang bisa muncul? Apa yang kecelakaan atau bahaya yang bisa muncul dari apa yang akan dilakukan? Itu selalu dipikirkan dan diantisipasi sebelumnya. Orang yang bertakwa hati-hati hidupnya. Berarti tidak akan sembrono lah sebutannya, tidak akan sembrono, tidak akan sembarangan, apalagi ugal-ugalan gitu hidupnya. Selalu selalu hidupnya itu sesuai mengikuti takdir, berarti mengikuti ketetapan dan aturan yang sudah Allah tetapkan bagi manusia. Ya kan itu dunia dan akhirat no eta teh nya. Ketetapan Allah di dunia apa? Kan contohnya mah eta di bumi ini ada gravitasi, ari keur duluhur tong gumasep labuh. Eta teh takdir eta teh nya keur di luhur gitu, udah gumasep nya labuh itu kalau lamun teu takwa mah labuh eta teh. Bahaya nanti ketika sedang berada di ketinggian kan kemungkinan celakanya apa? Ya jatuh karena kan ada gravitasi. Der oces geru masep, der ancul-anculan atuh bogoh ti soledat gobrag beh.
tidak bertakwa, nah itu kan hidupnya tidak mengikuti ketetapan dan aturan. Kan di situ ada ketetapan dan aturan. Itu untuk di dunia. Kalau untuk di akhirat kan ada kan, Allah sudah menetapkan ketetapan dan aturan untuk manusia bagaimana. Kemudian di situ diberlakukanlah sebab akibat. Intinya kalau hidup itu sesuai dengan ketetapan dan aturan dari Allah, pasti selamat, itu yang masuk surga. Tapi kalau hidupnya melanggar, tidak sesuai dengan ketetapan dan aturan dari Allah, itu yang celaka, itu yang masuk neraka. Nah, kembali lagi ke sini nih, suduru rahmati minasyakhsi li ghairihi. Inilahnya rasa mengasihi, rasa menyayangi yang muncul di sini. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutnya yang bersumber gitu, yang muncul dari seseorang untuk sesamanya. Nah, Imam Al-Bukhari membuat judul seperti ini berisyarat, menunjuk atau sesuai gitulah ya dengan roh hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Ini atau merujuk lah gitunya, merujuk atau mengambil sesuai gitu dengan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Nah, hadisnya An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Ini hadisnya sahih ya. Makanya ini Imam Bukhari membuat judul seperti ini. Imam Bukhari itu kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutnya, Imam Bukhari berisyarat atau menunjukkan, menunjuk itu kepada hadis ini. Artinya ini landasan pokoknya. Imam Bukhari membuat judul seperti ini. Adapun hadisnya ini riwayat At-Tabrani, ini tidak termasuk ya, tidak termasuk hadis yang layak untuk dimasukkan di sini. Makanya tidak ada di hadisnya di dalam Sahih Bukharinya. Tapi Imam Bukhari membuat judul seperti ini rujukannya, yaitu hadis riwayat At-Tabrani ya. Rasulullah SAW bersabda, lan tu'minu hatta tarhamu. Ini berartinya kalau orang Islam, dari sini dulu berarti ini orang Islam, orang yang beragama Islam itu kan orang Islamnya orang yang beragama Islam. Mengapa beragama Islam? Mengapa menganut agama Islam? Gitunya, menganut agama Islam, beragama Islam. Orang yang menganut agama Islam, orang yang beragama Islam, artinya dia menerima agama Islam yang Allah turunkan. Sebutannya Allah menurunkan agama Islam, kemudian manusia lah gitunya, orang menerima agama tersebut, sehingga disebutnya menganut agama Islam atau beragama Islam. Nah, mengapa beragama Islam? Mengapa menganut agama tersebut? Artinya dia ini beriman disebutnya. Menerima berartinya menerima lah, mempercaya gitu, mempercayai bahwa agama Islam itu benar, sehingga dia mengimani agama Islam. Dia menerima itu agama Islam. Makanya orang yang beragama Islam itu pasti ada iman di dalam hatinya. Dia menerima, dia mempercayai agama Islam tersebut. Nah, di dalam agama Islam itu kan, nah di sini Allah menuangkannya, Allah menuangkan ketetapan dan aturan untuk manusia selama di dunia harus bagaimana. Tadi agama Islam ayat teh
hidup manusia itu, hidup di dunia itu harus bagaimana. Nah, petunjuknya gitu kan, petunjuknya, aturannya bagi manusia itu Allah tuangkan di dalam agama Islam. Sehingga kalau orang kafir, orang yang agamanya bukan Islam, tidak menganut agama Islam, pasti mereka itu kan tidak menerima, mereka menolak agama Islam. Nah, hidup mereka bagaimana? Ya, hidup mereka bagaimana? Cek orang kafir, kumaha urang weh. Ya, artinya orang kafir hidupnya ya terserah saya meureun, karena saya tidak mau menerima, saya tidak mau menerima agama Islam yang Allah turunkan. Nah, sehingga mereka tidak ada satupun, berarti kan orang kafir itu tidak ada satupun amalannya, ya tidak ada satupun yang mereka amalkan itu melaksanakan ketetapan dan aturan dari agama Islam ya. Nah, orang kafir itu tidak ada satupun amal yang mereka lakukan itu karena taat kepada ajaran agama Islam. Malah ya karena mereka kafir kan, agama Islamnya oleh mereka ditolak, diingkari, tidak percaya mereka terhadap agama Islam, kebenaran agama Islam yang Allah turunkan. Nah, sementara kalau orang Islam artinya orang yang percaya, orang yang mengimani agama Islam. Nah, ini awalnya seperti ini ya hadisnya, lan tu'minu hatta tarhamu. Ini bagian dari iman ternyata. Lan tu'minu, tidaklah kalian itu akan beriman. Ini terjemah harfiahnya demikian ya. Tidaklah kalian itu benar-benar, mungkinlah bahasa kejadiannya ya, tidaklah kalian itu serius benar-benar beriman hatta tarhamu, hingga kalian bisa mengasihi, bisa menyayangi. Ya, tidaklah kalian itu benar-benar beriman ya sebelum kalian itu bisa mengasihi, bisa menyayangi. Kalau para sahabat bertanya nih, jadi sabda Rasulullahnya tadi demikiannya, lan tu'minu, kalian tidak akan benar-benar bisa beriman hatta tarhamu, hingga kalian itu bisa mengasihi, bisa menyayangi, ada gitunya rasa mengasihi, ada rasa menyayangi. Kalau nah berarti sampai di situ kan rasa mengasihi, rasa menyayangi itu sudah masuk lagi, disebutnya menjadi bagian dari keimanan seseorang. Padahal kan tadinya rasa mengasihi, rasa menyayangi terhadap binatang saja itu kan tidak perlu agama. Ada orang yang hobi tadinya, ada yang orang yang sangat menyukai kucing, ada orang yang sangat menyukai binatang-binatang tertentu lah. Itu gak perlu pakai agama. Malah orang kafir banyak yang di rumahnya itu mereka itu memelihara, apalagi kalau lihat di ini di apa namanya di Eropa, di Amerika lah gitu ya, di Barat. Sepertinya gitu anjing itu binatang wajib gitu dimiliki gitu. Tiap rumah itu seolah-olah ada gitunya binatang. Mereka kan tidak menyayanginya. Mereka menyayangi binatang peliharaan mereka itu kan bukan karena mengamalkan ajaran Islam yang ini, bukan. Itu karena rasa tanpa agama pun ya demikianlah. Pada diri manusia itu ada rasa mengasihi, menyayangi itu sebetulnya. Bahkan terhadap binatang. Ya, kalau lihat orang-orang kafirnya di Sibule lah gitu. Di Amerika, di Eropa gitu kan, di rumahnya itu kan banyak, mungkin mayoritasnya punya anjing dan bebas itu, bahkan sampai diperlakukan seperti apa gitu kan. Bahkan ada kan dasar liar tah mencek orang mah. Entah dia ini punya anak, ini orang ini ada satu kasus ya.
dia ini entah memang tidak punya anak atau punya anak lalu anaknya bagaimanalah sehingga tidak mau mengakuinya sebagai anak. Maka dia sudah berwasiat bahwa seluruh harta saya wariskan kepada anjing saya. Itu kan sampai ada dasar liur atau cik urang akan ada yang demikian. Nah ternyata kalau ini berdasarkan sabda Rasul ini, lantu minu, tidaklah kalian itu akan benar-benar beriman, tidaklah kalian itu akan benar-benar jadi serius mau beriman, nggak akan bisa demikian, tidak akan bisa beriman hatta tarhamu. Artinya setelah orang itu beragama Islam, maka rasa mengasihi, rasa menyayangi sesama bahkan terhadap binatang itu harus menjadi bagian dari imannya. Kalau sekedar rasa mengasihi menyayangi sebutannya secara naluri lah tadinya, ya orang kafir juga menyayangi anak, menyayangi sesama, menyayangi binatang. Tapi apa nilainya? Nggak ada. Kan tidak bernilainya di mata Allah, itu tidak bernilai. Nah ini hadisnya lanjutkan ya, yang diriwayat At-Tabraninya, yang ini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini yang menjadi landasan, ini yang menjadi dasar Imam Bukhari membuat judul seperti ini ya. Judulnya kan bab menyayangi sesama bahkan binatang. Nah Rasulullah SAW bersabda, tidaklah kalian akan benar-benar beriman hingga kalian mampu mengasihi, mampu menyayangi. Qalu, para sahabat bertanya, kulluna rahimun ya Rasulullah. Kulluna rahimun, oh kami ini semuanya memiliki, artinya kami ini memiliki rasa demikian. Kami memiliki rasa mengasihi, kami memiliki rasa menyayangi wahai Rasulullah. Kulluna rahimun ya Rasulullah. Ya, kami semuanya ini memiliki, artinya kami memiliki demikian, kami memiliki rasa mengasihi menyayangi. Qala Rasulullah SAW menjawab, innahu laisa birahmati ahadikum sohibahu, bukan yang itu, bukan yang demikian. Di sahabat ini seolah-olah kalian tidak akan benar-benar beriman sehingga kalian mampu gitunya, sehingga kalian mampu mengasihi menyayangi. Kan dalam pikiran sahabat, Rasulullah kami ini semua itu, kami semua memiliki rasa mengasihi menyayangi. Nah Rasulullah kemudian menjawab, innahu laisa bi rahmati ahadikum sohibahu, bukan yang itu, bukan yang itu yang dimaksud. Yang dimaksud bukanlah kalian itu menyayangi kawannya, sohibnya atau apa namanya. Laisa birahmati ahadikum, yang dimaksud itu bukan seseorang mengasihi sahabatnya kah, karibnya kah, siapapun lah gitunya. Bukan yang dimaksud itu, bukan seseorang menyayangi sesamanya. Walakinnaha rahmatun nasi rahmatal amah. Jadi bukan dinafikan, tapi bukan sekedar mungkin yang tadinya. Yang dimaksud itu bukan sekedar seseorang menyayangi sesamanya. Walakinnaha rahmatun nasi rahmatal amah, akan tetapi yang dimaksud dengan sabda yang awal tadinya, Rasulullah menyabdakan kan tidak akan benar-benar beriman sebelum kalian itu mengasihi menyayangi. Para sahabat mengatakan, oh, Rasulullah kami semuanya mengasihi menyayangi, bahkan disebutnya saling mengasihi saling menyayangi lah diantara sesama sahabat. Nah Rasulullah kemudian mengatakan tadi, laisa birahmati ahadikum sahibahu, bukan sekedar menyayangi sesama. Rasulullah tidak menafikan yang ini, tapi
tidak akan benar-benar beriman itu kalau mengasihi menyayanginya terbatas, berarti hanya kepada sesama manusia. Makanya oleh Imam Al-Bukhari ditambah rasa mengasihi menyayanginya itu kalau di hadis ini walakinnaha, akan tetapi yang dimaksud menyayangi mengasihi itu adalah rahmatun nasi rahmatal amah. Mengasihi menyayanginya itu yang menyeluruh. Kalau kami menyayangi sesama artinya terbatas hanya sampai kepada sesama manusia. Berarti terhadap di luar manusia ada nggak rasa mengasihi menyayanginya? Nah misalnya begini, ini contohnya ya, contohnya yang kalau dulu ada banyaknya rumah itu punya halaman luas. Nah, kalau dulu seperti itu, rumah itu rata-rata punya halaman yang luas. Nah kalau sekarang agak susah rumah yang punya halaman luas. Karena memang penduduknya lebih banyak. Untuk memperluas itu ke atas sekarang, bukan ke samping ya, karena bangunannya ke atas, orangnya tetap ke samping. memperluas. Ini contoh begini, dulu banyak yang menjemur padi. Ya, banyak yang menjemur padi gitu ya dulu, karena halamannya luas, jemur padi, marwai pare. Kemudian datanglah ayam mematuk makanan itunya, ada cek ayam mamrun, wah ya pare ini makanan gitu kan. Kemudian datang ayam makan, nah pemiliknya marah gitu kan, karena padi yang sedang dijemurnya itu dimakan ayam, ditewak tadi potongkeun jangjangna, ditewak ya hayam manehna sih. Mun hayam batur pieu mongeun. Ieu mah hayam manehna keneh gitu nya. Jadi tangkap ayamnya kemudian dipatahkan itu sayapnya. Apa harus sampai seperti itu memperlakukan binatang? Yang menurutnya salah kan, binatang ini melakukan kesalahan. Dia makan padi yang sedang dijemur. Ari cek hayam salah tuh. Dan menurut ayam mau, wah ini disediakan makanan sejauh mata memandang ya, cek hayam mah gitu. Oh tuh fugu hayam mah. Menurut pemiliknya ayam ini melakukan kesalahan kan, sehingga dia menghukum lah anggap, sehingga dia menghukum ayam tersebut. Nah apa perlu sampai dengan demikian? Dan nu salah ba eta tuh nahapan kana bet dilepaskeun hayamna kandangan atuh, nu salah bada manehna keneh. Mun ulah cenah macokan tong diabur hayamna, nu salah manehna keneh. Da hayam teh hari teh ngomong basa keur ditewak teh kieu salah saya apa? Cek hayam teh ganeng sia potongkeun. Apa naik kenapa tidak apa, makanya apa harus sampai seperti itulah gitunya memperlakukan ayam tadi. Misalnya kalau ini padi sedang dijemur, ini tidak boleh ayam makan atau gebah. Ada ayam di gebah mah ini kan cukup demikian ya. Ayam itu ya diusir saja. Nah, berarti tidak ada di ini ya. Rasulullah menyebutkan lan tu'minu, tidak akan benar-benar beriman sebelum kalian itu bisa mengasihi menyayangi. Kan para sahabat merasa kaget, anggaplah oh apa iya gitu Rasulullah kami saling mengasihi. Yang dimaksud tidak akan benar-benar beriman itu kalau mengasihinya hanya terbatasnya, mengasihinya terbatas hanya mengasihi sesama manusia. Walakinnaha, akan tetapi yang dimaksud dengan mengasihi menyayangi di sini rahmatun nasi rahmatal amah, rasa mengasihinya mengasihi menyayangi secara umum, secara keseluruhan, artinya tidak terbatas hanya mengasihi sesama manusia. Nah ini Ibnu Hajar Al-Asqalani ya
mengomentari judul nih. Judul yang dibuat oleh Imam Bukhari itu Babu Rahmatin Nasi wal Bahaim. Bab mengasihi sesama manusia juga binatang. Dan ternyata di hadis riwayat At-Tabrani ini Rasulullah menyabdakan seperti tadi, tidaklah benar-benar akan bisa beriman sebelum memiliki tadinya, sebelum mampu bisa mengasihi menyayangi. Para sahabat kan, kami ini sangat mengasihi menyayangi. Yang dimaksud di sini, yang dimaksudnya di sini adalah mengasihi menyayangi secara keseluruhan, bukan hanya terbatas tadinya mengasihi sesama manusia. Nah juga ada makna takwa yang tadi. Kalau makna takwa dalam arti yang sempit, itulah sebutnya itu takwa untuk dirinya saja dulu, gitulah, untuk dirinya. Berusaha menjauhkan diri, menjaga diri, menyelamatkan diri dari segala sesuatu yang bisa membahayakan, mencelakakan. Nah kalau makna takwa dengan arti luas, bukan hanya menyelamatkan, menjauhkan, menghindari bahaya dan celaka, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk sesamanya, untuk lingkungannya. Maka tadi orang yang bertakwa itu tidak akan buang sampah sembarangan, karena itu akan membahayakan, mencelakakan. Memang bukan dirinya yang celaka. Ya orang itu tuh ya orang setia budi geunah we miceun runtah teh leung we kana jandela. Da imahna teh luhureun walungan eta teh. Imahna teh luhureun walungan di bari. Imahna teh luhureun walungan kan di eta teh di beton teh atah di sisi walungan teh ka tengah walungan gitu pan. Jadi imahna teh luhureun walungan. Atuh puguh geunah miceun runtah teh lung we tina jandela ka walungan. Tong micin rintah kawalungan bisi banjir, tara, aduh mending ngaraos tengah jawab, di dia ente teh, di itu tara tuh terjal gitu ya, curam, arusnya deras, teraya banjir di dinya, memang itu dataran tinggi, ngerdo banjir, yang di bawah, yang menyebabkan banjir siapa? Nah itu berarti tidak bertakwa, sebetulnya berarti dia tidak bertakwa. Nah jauh dari sini berarti. Tidaklah benar-benar bisa beriman sebelum ada rasa mengasihi, menyayangi, bahkan bukan mengasihi, menyayangi hanya di antara sesama manusia. Artinya harus juga mengasihi, menyayangi dinu tadi mah sesamanya, binatang, tumbuhan, lingkungan, itulah bahkan dan seluruhnya gitulahnya. Nah ini yang kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Bukhari membuat judul seperti ini seolah-olah atau Imam Bukhari itu merujuk kepada ini hadis riwayat At-Tabrani. Nah di dalam hadis ini bab ini, di dalam bab ini Imam Bukhari memasukkan 6 nih, hadisnya ada 6. Tapi melihat urutannya gitu ya, melihat urutannya nih, hadis nomor 1 ini manusia yang didahulukan. Hadis yang kedua nah itu ada gitu rasa iba, ada rasa mengasihi terhadap binatang gitu. Nanti di hadis yang kedua dikelihatan hal yang demikian. Nah hadis yang pertama dulu nih. Hadisnya an Abi Sulaimana Malik ibnil Huwairisi qala ataina nabiyya sallallahu alaihi wasallama wa nahnu syababatun mutaqaribuna fa aqamna indahu isyrina lailatan fa zanna annashtaqna ahlana wa sa'alna amman tarokna fi ahlina fa akhbarnahu wa kana Rafiq, ada yang Rafiq, ada yang Rokik, wa kana Rafiqon Rohiman
faqala irji'u ila ahlikum fa'allimuhum wa muruhum wa sallu kama ra'aitumuni usolli usolli anu ieu wa iza hadaratis sholatu fal yu'adzin lakum ahadukum summal ya ummakum akbarukum. Ini hadis yang pertama nih dari Abu Sulaiman Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu qolanya dia berkata atainan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribun. Ini sudah sebetulnya hadis ininya di bab salat sih, ini di bab salat di hadis ini. Kami datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu waktu itu kami ini bukan sendirian artinya ya, kata Malik bin Al-Huwairis, kami datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, saat itu kami anak-anak muda yang kurang lebih sebaya. Wa nahnu syababatun mutaqaribuna. Nah, kami anak-anak muda yang kurang lebih sebaya. Fa aqamna indahu isyrina lailatan. Nah, kami tinggal bersama Nabi selama 20 hari. Masantren da ieu teh nya ashabu sufah ya. 20 orang. Ada beberapa orang nih Malik bin Al-Huwairisnya dan kawan-kawannya datang dari daerahnya. Nah, mereka mengatakan demikian ya. Kami tinggal bersama Nabi selama 20 hari. Fazonna annashtaqna ahlana. Rasulullah ini tahu psikologis sebutnya ya. Rasulullah tahu psikologis seseorang. Setelah 20 hari Rasulullah melihat kami ini sudah elekesekeng. Apa itu elekesekeng? Setelah 20 hari Rasulullah bisa menyimpulkannya, bisa melihat ini dari wajahnya, dari gesturnya, dari perilakunya agak sayang balik ya mah. Mereka ini istakna ahlana. Fazonna Rasulullah itu sudah mengiranya, Rasulullah sudah mengira. Nah, kalau di dalam diri kami ini sudah ada rasa rindu terhadap keluarga kami, Rasulullah tahu ternyata. Ya, artinya kan Rasulullah tahu psikologi sebenarnya kan ya, tahu psikologi seseorang. Ya itulah dari wajahnya kan, dari gesturnya, dari perilakunya. Nu biasana dahar teh gembul ayeuna mah habet kieu. Itu balik lah. Nah, terus teh wasa'alna. Nah, Rasulullah suka menanyakan amman tarokna orang min fi ahlina. Rasulullah sudah suka menanyakan keluarga kami yang kami tinggalkan. Ya, Rasulullah suka menanyakan demikian lah. Wah, si bapak cager. Alhamdulillah manawi. Bukan biasa. Ada Rasulullah bisa ditinggalkan tuh bisa dalahar watir. Rasulullah wah cerita itu. Alhamdulillah. Pak akhbarnahu. Nah, Rasulullah suka menanyakannya kondisi keluarga yang kami tinggalkan. Pak akhbarnahu, ya kami ceritakan kondisinya seperti apa. Nah, ya ini nih yang menjadi wajhul istidlal dari hadis ini nya tentang rahmatun nas, menyayangi sesama manusia nya. Yang kedua binatang. Ini yang pertama yang menyayangi sesama manusia isinya ya. Wa kana rafiq, di sini rafiq, ada juga hadis yang rokik. Kalau rokik itu ya itulah seperti di kitab rikok. Rasulullah mah paling rikok berarti hadisnya. Nah, Rasulullah itu orang yang memiliki hati yang lembut, itu Rasulullah mah. Tidak ada sedikit pun di dalam atau Rasulullah itu orang yang kasar, enggak sama sekali. Rasulullah orang yang itulah seorang yang lembutnya, orang yang sangat mengasihi, sangat menyayangi. Ya apalagi kalau Rasulullah SAW kan beliau sendiri kan yang menyabdakan tadi, tidak akan benar-benar bisa beriman sebelum bisa menyayangi
Rasulullah kami saling menyayangi. Kalian ini baru menyayangi di antara sesama, gitu kan maksudnya. Rasa menyayangi yang sangat atau yang sangat menyeluruhnya, yang lebih luas. Tadilah kalau arti takwa temat bukan hanya menyelamatkan dirinya, tapi juga bahkan menyelamatkan sesamanya, menyelamatkan lingkungan gitu, bahkan menyelamatkan lingkungan, bahkan menyelamatkan seluruh alamin. Karena Islam itu rahmatan lil alamin, itu kan roh Islam itu rahmatan lil alamin. Orang Islam orang yang menyelamatkan seluruh alam raya. Dari orang kafir kan mulai membuat kerusakan di langit, membuat kerusakan di luar angkasa. Star Wars, ayo nama perang bintang, ya perangnya di sana di luar angkasa, nggak rusak deh. Jelemahnya di mana tuh kan nggak rusak gitu lah. Palingan cek malaikat, wah bahaya, cilaka, malah bener. Kan malaikat sudah mengomentari demikian kan sejak awal teh. Sejak Allah memberitahu kepada malaikat kami akan menempatkan manusia di bumi. Cek malaikat kumaha? Mal bener. Ataj'alu fiha mayyufsidu fiha, apa engkau akan menempatkan itunya, apa engkau akan menempatkan di sana ataj'alu fiha man yufsidu fiha, yang hanya akan merusak di sana di bumi, wa yasfikud dima, dan mengalirkan darah. Bener we eta kutu ditines sepi ke muncrat darahna, tahu kan jelema itu beda deui aya ari utuk mah utuk kriya mah beda deui atuh tines we ari utuk da atul diantep mah atuh kriya diantep mah kana ukus beneran gitu. Atuh barentol tinas baru gitu mah. Benar manusia itu kan, nah oleh Islam kan makanya dimasukkan menjadi bagian dari iman. Kalau orang ada rasa mengasihi, menyayangi lingkungannya, tidak akan merusak lingkungannya, pasti kan gitu ya. Ya orang yang mengasihi, ya katakanlah orang yang mengasihi sesamanya pasti tidak akan mencelakakan sesamanya. Orang yang mengasihi, menyayangi lingkungannya pasti tidak akan merusak lingkungannya. Bahkan ada kan kelompok penyayang lingkungan, Greenpeace. Ya, tapi bagi mereka di mata Allah nggak ada artinya. Ya, mereka ini kan sering kan suka protes secara terang-terangan. Misalnya kalau di Jepang itu kan terjadi perburuan ikan paus secara besar-besaran. Nah mereka protes gitu kan, yang disebutnya kan ini kelompok Greenpeace ini penyayang lingkungan. Ya penyayang itu penyayang lingkungan sebutannya. Tuh orang Islam harus diajarkan ku Nabi tiba heula gitu teh. Ya, artinya orang Islam ini sudah diajarkan oleh Rasulullah, itu sudah bagian dari iman. Tadi kan kalau orang Islam pasti beriman. Nah, di antara bagian dari imannya itu adalah menyayangi sesama. Ya iyalah, apalagi bahkan harus lebih dari itu kan, bukan hanya menyayangi sesama tapi menyayangi, yaitu menyayangi sesamanya. Di sini oleh Imam Al-Bukhari munculkan menyayangi binatang, bahkan menyayangi lingkungan. Orang Islam teh oleh ke Greenpeace Greenpeace mau menyayangi lingkungan. Tapi orang Islam mamun camping nulis dina tetanggalan atuh kumaha ieu teh jeung tulisan teh nu teu parogoh teh lah pokona mah. Datang ke Jabal Rahmah nulis ku spidol geus pinuh teh eta tugu di Jabal Rahmah ngararuksak berarti ku batur dicet deh udah dicoret-coret. Orang Islam teh kumaha jeung ku orang Arab deui ngejual spidol. Orang ditu ngejualan spidol teh di Jabal Rahmah teh aya si Arab teh anu ngajual spidol. Da rapaleun meureunna mun ka dieu sok narulis beak tah tembok Jabal Rahmah teh ku tulisan
you and me lah inti nama pokoknya tulisan-tulisan nanti di nanti di Jabal Rahmah mah ya forever deh lah tuh aing tulisan itu karena banyak dah ruksak kata Jabal Rahmah mau coret-coret nu kararita emang kudu ditulis di dinya gitu sahaya nulis rada gitu sigana ini ngadeg-deg boleh nulis tapi anggarnya forever sih nulis waduh ini si aki-aki biasa boleh itu jujur nulis sukaran itu di dinya pas balik tidinya bubar weh rumah tangga nanti halus ayo pas balik pas cerai saya kesini itu nulis eta nu bieu gitu kan tulisannya gitu kan oh sebenarnya balik ngadeg-deg mas kolot bener nulis tulisan ono tulisan ABG tulisan budak ngoran nu kararitu teh lah pokona mah harus balik cerai nah balik tadi teh kada bubar nah kali kembali di hadis sekarang rantap lah si ini atau ini nulis di Jabal Rahmah aduh ampun wa kana rafiqan Rasulullah itu seorang nah kalau rafiq itu akrabnya kalau rafiq itu orang yang akrab artinya Rasulullah tidak jaim tidak jaga jarak biasanya yang memerintah jaga jarak mobil lu kan diajar biasanya kan mobil nu sok aya jaga jarak wah eta balai nabi lu gitu mah eta mobil itu tuh nu keur diajar rafiq artinya Rasul itu dekat ya Rasul itu orang yang dekat akrab gitulah mungkin bahasa kitanya ya tidak jaga jarak sampai sahabat itu kalau mau ada apa-apa itu jadi apa namanya terhalang lah gitunya jadi terhalang nah para sahabat memang karena Rasulullah sendiri demikian ya para sahabatnya juga merasa dekat kalau ada apa-apa Rasulullah itu para sahabat itu tidak terhalang tapi juga kan bukan bisa seenaknya kepada Nabi tetapnya Nabi itu orang yang agung orang yang mulia para sahabat pun memang itu mengagungkan memuliakan Rasulullah iya demikian tapi Rasulullah kan terjaim biasa-biasa cek Nabi teh sok kan dia mah ya butuh Rasulullah terjaim biasa di orang mah kakak jadi Habib mun salaman teh gitu kudu batur cium tangan mending mung Rafiq, nah kalau Rafiqnya Rasulullah itu orang yang Rafiq begitu akrabnya itulah tidak bahasanya kita mungkin kan istilah sekarangnya tidak jaim, tidak jaga jarak, tidak memposisikan dirinya siapa sehingga semuanya itu orang-orang rendah yang tidak pantas untuk dekat enggak gitulah. Rafiqnya Rasulullah akrab, orang yang dekat akrab. Atau ada juga di riwayatnya rokik. Nah kalau rokik mah itu dari rikok Rasulullah itu orang yang hatinya lembut. Nah kalau ini nih kalau Rasulullah itu orang yang hatinya lembut. Nah di situ sudah ada kesan Rasulullah itu penyayang. Ya Rasulullah itu hanya seorang penyayang. Bahkan itu sudah diungkapkan oleh Khadijah ketika dapat wahyu yang pertama kan Rasulullah ketakutan. Kemudian Khadijah mengatakan demi Allah enggak ada apa-apa karena engkau itu orang yang ini diantaranya nih yang disebutkan oleh Khadijah engkau itu seorang penyayang. Engkau itu orang yang suka menolong orang yang lemah, membantu orang-orang yang miskin. Itu Rasulullah sebelum menjadi nabi sudah demikian. Kalau rokiknya ada dua memang nih hadisnya, ada yang rofik, ada yang rokik. Kalau rofik artinya yaitu tadi dekat. Kalau rokik Rasul itu seseorang yang memiliki hati yang lembutnya penyayang itu Rasulullah menyayangi mengasihi. Rohiman, nah ini apalagi nih rohiman Rasulullah itu orang yang tadinya orang yang rofik mah dekat atau kalau rokik mah yang hatinya lembut dan seorang pengasih seorang penyayang.
Nah ini sebetulnya wajhul istidlalnya nih dari hadis ini. Kan judulnya kan babu rahmatin nas, menyayangi mengasihi sesama manusia. Nah ini disebutkan oleh siapa tadi sahabatnya, Malik bin Al-Huwairis, Rasulullah itu seorang yang berhati lembut dan penyayang. Nah Rasulullah tadi nih jadi urutan redaksinya yang dituturkan oleh Ibnu oleh Malik bin Al-Huwairis tadi, yaitu kami datang kepada Nabi ya, ketika kami masih muda, gitulah sebutnya. Kami tinggal bersama Rasulullah 20 hari. Nah kalau beliau mengira kami sudah merasa rindu terhadap keluarga kami, Rasulullah suka gitu menanyakan kondisi keluarga kami, lalu kami menceritakannya. Beliau itu orang yang sampai di sana barusannya. Nah Rasulullah mengatakan irji'u ila ahlikum. Nah setelah 20 hari ya silajig atuh bisi hayang disek baralik heula. Ya Rasulullah memerintahkannya karena tadi kan Rasul sudah bisa membaca. Ya Rasul sudah bisa membaca ya dari air muka, roman muka, ekspresi lah tadinya. Geus eleh kesekeng mun cik urang mah geus ketinggalan sareng balik lah ieu mah. Nah Rasulullah memerintahkan seperti ini, irji'u ila ahlikum, silahkan ya kalian pulang dulu temui keluarga kalian. Fa'allimuhum. Nah ini wejangan dari Rasulullah, kalau pulang bagaimana di sana? Fa'allimuhum, ajari mereka ilmu. Nah karena memang mereka ini datang kepada Rasulullahnya khusus untuk belajar, untuk masantren. Ashabus Sufah teh ya diantaranya ya siapa Abu Hurairah nya eta kepala suku eta pemimpin Ashabus Sufah itu Abu Hurairah. Ini diantara ini Ashabus Sufah itu Malik bin Al-Huwairis yang datang dari daerahnya bersama beberapa kawannya lah. Fa'allimuhum, ajari, sampaikan gitunya ilmu kepada mereka. Wa muruhum, perintahkan mereka. Wasallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian tahu bagaimana caranya aku mengerjakan sholat itu. Ini wajangan, nasihat, amanat berarti yang Rasulullah sampaikan kepada Malik bin Al-Huwairis, orang-orang yang datang dari daerah untuk belajar bersama Nabi. Setelah 20 hari silahkan pulang dulu, tapi ajarkan gitu kan, ajarkan kepada mereka, kepada orang-orang di daerah kamu ya, ilmu yang kalian dapat di sini. Itulah seolah-olahnya alimuhum, sampaikan ilmu kepada mereka. Wa muruhum, perintahkan mereka untuk beramal. Tentunya perintahkan mereka beramal, berarti perintahkan mereka beramal, beri ilmunya, perintahkan untuk amalkan. Wasallu, dan sholatlah kalian sebagaimana kalian tahu bagaimana caranya aku mengerjakan sholat. Ayeuna di hadis yang di dalam pembahasan bab sholat nama gitunya, ini batasan atau ini ketentuan bahwa sholat itu sebagaimana perintah Rasulullahnya, sholatlah kalian, kerjakanlah sholat itu seperti kalian tahu bagaimana caranya aku mengerjakan sholat itu. Artinya dituntutnya sholat itu harus persis seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, tidak boleh berbeda. Wa iza hadaratis sholatu fal yu'azin lakum ahadukum. Tak iya nu disebut ketetapan di antaranya ya. Ini ketetapan kan, berarti ini kan bagian dari Islam. Ini kan bagian dari Islam. Di mana agama Islam ini di dalamnya, di dalam agama Islam ini
Allah menetapkan, Allah membuat ketetapan dan aturan untuk manusia. Adanya di mana? Ya, adanya di dalam agama Islam. Makanya Islam ini disebutnya kan hudan, tuntunan, pegangan, pedoman untuk manusia. Bagaimana seharusnya hidup, gitulah. Bagaimana seharusnya hidup di dunia ini harus bagaimana? Tadi ada Islam ya, teh ketentuan dan aturannya. Tadi kan kalau orang kafir nggak ada hidup mengikuti aturan, ketentuan, ketetapan dari Allah. Kumaha urang hirup nanti cek maranehna cek kafir gitu. Orang Islam ya ternyata ikut-ikutan. Kumaha urang hirup mah. Ongko Islam agama teh. Ya, aturan, ketetapan. Allah membuat aturan, ketetapan untuk manusia selama hidup di dunia ini harus bagaimana dina Islam ayana teh. Ari hirup rek kumaha urang atuh. Kafir sekalian ulah kagok. Ya artinya kalau hirup urang kumaha urang. Hirup urang kumaha urang ya. Hari hirup urang kumaha urang di pas bagian motor geura. kumaha montir eta mah lain kumaha urang. Itu bisa hirup nu kumaha manehna geura. Fal ini aturan ketetapan. Iza hadaratis sholatu, apabila datang waktu sholat harus bagaimana? Iza hadaratis sholatu, apabila datang waktu sholat, ini apa nih yang lebih perintahkan? Fal yu'azin lakum ahadukum, azan satu orang saja dari kalian, azan satu orang azan. Coba nih perhatikan nih, jika datang waktu sholat Nabi memerintahkan apa? Tak iya aturan yang ketetapan teh, iya takdir teh, iya sebut takdir teh. Apabila datang waktu sholat, azanlah satu orang. Summal ya umakum, nah terus apa? Berjamaah, kan di sini berjamaah. Kemudian jadilah imam di antara kalian itu yang paling tua. Ini dengan asumsi umur tadi umur. Kalau ilmu samanya kan, karena belajarnya kan bareng. Belajarnya bareng kan orang-orang ini bersama Nabi. Jadi kalau tolok ukurnya ilmu anggaplah sama nih semuanya. Lalu siapa nih yang menjadi imam? Baru summal ya ummakum akbarukum. Kemudian yang paling tua di antara kalian menjadi imam. Berjamaah berarti kan itu hadis berjamaah kan menunjukkan berjamaah. Kalau datang waktu sholat apa yang Nabi perintahkan? Hadis ini berlaku untuk siapa? Apa hanya untuk orang-orang ini? Hadis berlaku umum, berarti iza hadarati sholatu, jika datang waktu sholat apa sih yang Nabi perintahkan? Azanlah satu orang, kemudian berjamaah. Yang menjadi imam siapa? Kalau di hadis ini yang hendaklah yang lebih tua, yang paling tua yang menjadi imam. Kalau di dalam hadis ini Rasulullah menyebut yang paling tua itu karena secara keilmuan kan mereka sama. Ini orang-orang yang bareng belajar dengan nabinya, anggaplah ilmunya sama. Nah, siapa yang paling berhak menjadi imam baru berdasarkan usianya. Tapi ini eta kalimat eta iza hadaratis sholatu, apabila datang waktu sholat, ini yang Nabi perintahkan. Azanlah satu orang, kemudian sholatlah secara berjamaah. Kan demikian intinya. Apabila datang waktu sholat, hendaklah ada satu orang yang azan, kemudian sholat secara berjamaah. Dan yang menjadi imamnya siapa? Gitu kan ini hadis ini. Kalau soal kenyataannya, kalau datang waktu sholat bagaimana orang-orang Islam nih? Apabila datang waktu sholat, apa sih yang dilakukan oleh orang Islam? Sesuai nggak dengan yang Nabi perintahkan? Kalau di hadis ini kan Nabi memerintahkan kalau datang waktu sholat, azanlah satu orang, kemudian sholat berjamaah. Sampai
tentukan oleh Rasul di hadis ini siapa yang menjadi imamnya, artinya ini sholat berjamaah. Ya, adapun kenyataannya orang-orang Islam itu kalau datang waktu sholat, terus apa yang dilakukan? No adzan ayat, tapi ini berjamaah enggak? Ente. Berarti kan tidak mengikuti, gitu tidak mengikuti ketetapan dan aturan yang Allah turunkan untuk manusia. Orang kafir ya pastilah mereka, karena mereka kan tidak mau menerima, mereka menolak. Karena orang Islam yang aneh, kalau orang Islam ini yang Rasulullah perintahkan apabila datang waktu sholat apa yang harus dilakukan. Nah ini kembali ke ini masalah pokoknya dari bab ini nih ya. Bab rahmatin nasi wal bahaim. Bab mengasihi menyayangi sesama manusia juga binatang. Imam Bukhari membuat judulnya juga binatang. Padahal di hadisnya tadinya pada hadis riwayat At-Tabrani yang dijadikan landasan Imam Bukhari membuat judul seperti ini. Rasulullah SAW menyebutkan walakinnaha rahmatun nasi rahmatal amah, mengasihi menyayanginya tidak sebatas menyayangi sesama manusia, tapi mengasihi menyayangi secara umum. Ya, bahkan sampai kepada tadi tanya menyayangi lingkungan. Kok kafir lah ada penyayang lingkungan. Ternyata Greenpeace, mereka itu penyayang lingkungan. Mereka tidak berdasarkan ajaran Islam, tapi bisa kan demikian gitu, ada muncul dari dalam hati. Artinya kalau untuk orang Islam yang demikian itu harus merupakan bagian dari imannya. Bukan hanya yang seperti Greenpeace lah gitu, mereka penyayang lingkungan ya, tapi kan apa sih landasan mereka? Kalau orang Islam itu harus imannya, artinya karena percaya, karena yakin terhadap kebenaran ajaran Islam, di mana agama Islam mengajarkan demikian, yaitu menyayangi sesama, bahkan menyayangi binatang, menyayangi semuanya sebetulnya sampai ke menyayangi lingkungannya, itu diajarkan berarti di dalam Islam. Nah ini Rasulullah SAW-nya di orang yang paling demikian tentunya ya. Beliau itu adalah orang yang paling menyayangi, paling mengasihi. Di mana di hadis At-Tabrani kan para sahabat juga, Rasulullah kami ini orang yang mengasihi menyayangi, bukan sekedar menyayangi dengan sesama lah. Tadinya Rasulullah kan menyebutkan innahu laisa birahmati ahadikum sahibahu. Oh, bukan hanya sebatas itu yang disebut rohim lah gitunya, yang disebut rohim, yang disebut mengasihi menyayangi. Baheula berartinya sangat bertentangan dengan hadis ini. Jangkrik adukeun, pehol potongkeun, jieun panggere. Kalakuan saha eta baheula teh jangkrik watir dikitu-kitu. Pokoknya nu pehol mah jangkrik nu elehan mah geus korban eta mah dipotongkeun pasti sesakeun huluna, jieun panggere tojos ku urut tuku. Ya kan anu binatang diperlakukan demikian. Ting kelakuan saya tak boleh tak gitu tak jangkrik lu diundang jangkrik diundang terus gitu jangkrik terus di cepengan kumis atau ditiup jangkrik teh ngarah edan disebutnya teh begitu diadukeun teh diadu deui kita eleh deui kitu deui dolim pokoknya mah memperlakukan binatang demikian ya. Tungtungna mah da unggal diadukeun eleh wae, potongkeun hirup eta mah hidup dikitukeun. Disesakeun huluna tajos we jeung pangere. Baheula udah dolim tuh ku Imam Bukhari mah baheula nya can maca sinya hadis ieu. Baheula can ngabahas bab ieu atuh da babur rahmatin nasi wal bahaim. Bab menyayangi sesama manusia, bahkan itu menyayangi binatang.
Setelah tah baru pertama hadisnya ini yang menjadi dalilnya dari hadis ini atau wajhul istidlal dari hadis ini adalah ini nih, Rasulullah itu orang yang rofik atau rokik lah gitunya. Memang maknanya beda tapi benar. Kalau Rasul itu orang yang rofik artinya ya tadi orang Rasul itu yang menyayangi, dekat dengan para sahabatnya. Kalau rokik Rasulullah itu orang yang lembut hatinya, lembutnya jauh dari orang yang kasar gitu Rasulullah. Nah bahkan terhadap binatang. Tapi kan tidak ada kalau Rasulullah itu menyebutnya penyayang kucing. Kucing itu binatang kesayangan Rasulullah. Di mana enggak? Rasulullah mati kukut ucing itu. Rasulullah kukut ucing itu entah. Rasulullah kukut ucing. Baik kucing lokal ataupun kucing impor lah. Nah udah satu dulu nih ya, hadisnya ada 6, nggak akan selesai sekarang tuh, hadisnya ada 6 banyak gitunya, baru satu lah. Tapi itu yang pokoknya bahwa Rasulullah sendiri memang orang yang paling demikian, berarti pastinya Rasulullah itu orang yang paling mengasihi, paling menyayangi. Bahkan beliau mengatakan tidak cukup kalau hanya sampai sekedar menyayangi sesama, harus menyayangi secara keseluruhan ya, terhadap binatang iya, terhadap tumbuhan juga iya. Daya dina babi nage bab apanya nyebor gitu, mengairi tanaman itu ibadah, diberi pahala oleh Allah. Mengairi tanaman deh nyebor, bahasa orang namanya nyebor gitu. Itu bisi ya tanggal gedang jadi dina temok cabor cabut eta mah rusak lain dicebor atuh. Gedang teh akar lagi galak di tembok merusak ku akar gedang mah cabut mun edek karunya pindahkeun ka tempat nu bener. Aya dicebor dina tembok mah atuh gedang gedean tembok runtuh atuh. Atuh sok ikut ka tanggal toge watir teh hirupna toge. Terus gitu tah.